Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmainun dengan NIM 1847240029. Saya berasal dari kelas 28B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat penelitian kuantitatif. Kemunculan paradigma positivisme pada abad 19 yang dimotori oleh sosiolog Auguste Comte mengubah pandangan ilmuwan tentang realitas. Nah, secara ontologi, positivisme memandang realitas sebagai adanya atau objektif dan bebas dari interpretasi manusia. Nah, sedangkan secara aksiologi, positivisme memandang ilmu pengetahuan harus bebas nilai. Bahkan untuk berkembang, ilmu pengetahuan hanya boleh berdasarkan pada ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan seperti agama, moral, dan lain-lain. Nah, paradigma positivisme ini yang menjadi dasar dari penelitian kuantitatif. Nah, di mana penelitian harus ditujukan untuk mencari kebenaran mengenai penjelasan atas gejala atau fenomena-fenomena yang muncul dan bebas dari pengaruh opini atau persepsi penelitian. Nah, nilai moral yang berlaku, nilai agama, politik, dan prasangka, dan lain-lain. Nah, satu-satunya hal yang boleh mempengaruhi adalah logika dan ilmu pengetahuan. Di sini Auguste Comte memandang matematika sebagai ilmu pengetahuan yang universal karena dapat diterapkan pada semua hal yang benar-benar hanya menggantungkan diri pada logika. Karena adanya analisis penelitian ini kuantitatif harus dilakukan melalui prosedur tematis. Nah, dalam hal ini juga dapat di dalam ilmu statistik. Nah, penelitian kuantitatif cenderung deduktif atau dengan kata lain berupaya membuktikan kebenaran prasangka penelitian atau hipotesis melalui serangkaian prosedur ilmiah yang bersifat objektif, bebas nilai dan logis. Nah, pembuktian dalam hal ini berujung pada dua kesimpulan, yakni terbuktinya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh atau kebenaran atau tidak terbukti, dan itu biasa disebut dengan salah. Apabila apapun hasilnya, terbukti atau tidak terbukti adalah kebenaran ilmiah. Nah, jadi perlu dipahami bahwa penelitian Anda berhasil bukan berarti karena hipotesisnya terbukti. Karena meskipun hipotesisnya tidak terbukti, penelitian Anda tetap berhasil menemukan keberhasilan ilmiah. Nah, misalnya penelitian Anda menduga ada perbedaan hasil belajar antara pembelajaran daring dengan luring. Namun pada akhirnya Anda menemukan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar Anda maupun daring ataupun luring. Nah, temuan itu tetap menunjukkan bahwa penelitian Anda telah berhasil menemukan fakta atau kebenaran bahwa tidak ada perubahan hasil belajar antara daring atau dengan luring. Nah, karakteristik penelitian kuantitatif ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama instrumen pengumpulan data, yang kedua data dapat diobservasi dan diukur, yang ketiga rancangan penelitian atau desain jelas,
Yang keempat, jumlah sampel banyak. Nah, beberapa juga jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu survei. Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Nah, yang kedua yaitu eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kuasalitas antara satu variabel dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ex post facto. Ex post facto ini dalam bahasa Latinnya yang berarti dari sesudah fakta, yakni penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian yang terjadi. Maksud dari penelitian ex post facto ini adalah untuk menemukan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang telah terjadi dan faktor yang dicurigai atau dihipotesiskan sebagai penyebabnya. Nah, penelitian ex post facto dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama causal resist atau penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan. Nah, yang terakhir yaitu causal komparatif. Nah, atau penelitian causal komparatif adalah pendekatan dasar kausal. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.